Tuhan tidak jadikan semua manusia itu baik. Nah itu pada titik tersebut kita akan balik menyerang Tuhan bahwa Tuhan kamu tidak baik. Kamu maha kuasa, tapi bagaimana mungkin dunia ini hancur begini? Kita akan balik menyerang Tuhan. Nah inilah akibat dari ketika kita memilih keinginan kita, akibat dari kita memilih sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Bahwa ketika kita membiarkan kehidupan kita mengikuti jalan dan kehendak kita, dan kita memilih sesuatu yang bukan berdasarkan keinginan Tuhan, maka pada waktu itu kita akan dituntun dan jalan semakin menjauh dari Tuhan, dan kita tidak menyadari untuk berbalik. Pada satu saat kita akan balik untuk menyerang Tuhan, bahwa Tuhan tidak baik terhadap diri saya. Saya selama nanti satu saat lah, Tuhan kenapa setiap hari saya hanya makan tahu tempe, orang yang pencuri, pembunuh makan daging ayam, daging apa semua makan. Iya. Nah itu nanti ketika kita sudah begitu, kita tidak akan mengucap syukur. Tuhan terima kasih hari ini saya masih mendapatkan apa yang saya perlukan gitu. Ketika kita melihat kepada orang lain, Tuhan setiap hari mereka makan itu, makan ini, nanti kita akan lupa bahwa ternyata saya juga sudah makan. Karena kita saking berpikir tentang orang, maka kita akan lupa diri kita bahwa kita juga Tuhan sudah cukupkan. Tapi, nah ini dia. Kenapa setiap hari Minggu kita atau setiap akhir ibadah kita berdoa, cukupkanlah makanan kami secukupnya. Pintar sekali. Berikanlah pada kami makanan kami yang selebihnya atau secukup? Secukup. Berarti tidak kurang, tidak. Kalau saya mau makan, saya ada. Saya mau beli handphone nih, Tuhan kasih, sedap, biar bisa BBM. Tapi kurang ajar kalau sudah BBM nanti hari Minggu nggak datang, hari Sabtu nggak datang ibadah, itu kurang ajar tuh itu. Jadi kalau ketika Tuhan sudah kasih berkat, maka kita juga harus pakai itu. Seperti Bu Yopi, saya senang. Dia Tuhan sudah berkati dengan motor, dia pakai datang setiap Jumat ibadah. Itu berkat Tuhan yang dipergunakan menurut kehendak Tuhan. Jangan ketika kita belum punya motor, Tuhan kapan nih ya saya punya motor? Sudah dapat motor begini, malam Minggu tak kumpulkan gitu. Terus kita pakai hal itu untuk hal-hal yang lain. Itu sama saja itu kalau dalam budaya manusia itu sama saja ketika orang sudah kasih kita pemberian, terus kita balik lempar apalah ke dia gitu kan, tidak menghargai pemberian itu. Nah kita kembali lagi ke pembahasan kita. Poin yang ketiga, kita lihat di ayat yang terakhir yang tadi saya baca, yaitu ayat 17. Ayat 17, saya minta Bung Yopi baca ayat 17. Kalau firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengar tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Nah, ini saya kasih contoh seperti gini kan. Biasalah. Kalau kita dulu sih biasa, kalau dulu ya saya kalau apa gitu kan, seperti kalau potong-potong apa gitu kan, tangan kepotong gitu kan. Nah, tangan kepotong itu kita juga merasa sakit, tapi orang tua kita juga merasa sakit gitu. Ternyata hal yang sekecil ini juga membawa dampak kepada orang tua. Orang tua sudah cari obat lah, ya kan, cari obat terus udah gelisah gitu kan. Ini anak udah kena potong gini lagi, apa nanti efeknya gimana lagi ya. Nah ini dia, kita akan lihat di ayat 17 bahwa ketika manusia salah dalam memilih atau salah mengikuti perintah Tuhan, kan dari hukuman Tuhan. Tanah dikutuk oleh Tuhan, kata yang ditulis di ayat 17 bahwa maka terkutuklah tanah karena engkau. Kita baca di sini kan, bukan saya yang bilang ya, tapi Alkitab sendiri ditulis. Ayat yang 7 bagian C, maka terkutuklah tanah karena engkau. Jadi ternyata perbuatan dari manusia itu yang beri akibat juga kepada hal-hal lain. Ternyata bukan bagi dirinya sendiri, tapi juga tanah. Tanah juga ikut terkutuk.
Nah ini juga saham perusahaan. Itu dia. Jadi kalau ketika kita dipercayakan untuk memegang sesuatu, ketika Adam dipercayakan oleh Allah untuk mengusahakan seluruh apa yang ada dalam Taman Eden itu, di situ mereka tidak menjaga pemberian Tuhan itu dengan baik. Mereka membiarkan apa yang sudah Tuhan berikan dengan begitu luar biasanya itu kepada mereka, tapi mereka tidak mengucap syukur. Tapi mereka memilih sesuatu yang membuat mereka jatuh. Nah ini hal ini seperti sekarang ini kan, kalau teman-teman saya sih nggak terlalu jarang ikuti, tapi ya saya ikutilah. Itu kalau teman-teman baca nonton di berita itu, dalam beberapa bulan terakhir ini ada kisruh yang begitu besar antara Pemprov DKI lawan DPR DKI. Lihat di sini, mereka yang mempunyai kekuasaan itu yang saling baku hantam. Apa yang sudah Tuhan taruh dalam hidup kita. Jadi tidak gampang gitu kan. Tapi percaya bahwa kalau kita ada bersama terus dengan Tuhan, maka kita pasti bisa. Nah, jadi malam hari ini yang pertama itu yang tadi saya katakan bahwa pilihan yang menggiurkan dari Adam dan Hawa yang sudah dipilih mereka itu ternyata membawa akibat yang sangat besar. Yang pertama itu tadi kita sudah belajar bahwa ketika mereka salah memilih, mereka akan bersembunyi dari Tuhan. Setelah bersembunyi dari Tuhan, menjauh dari Tuhan. Dan setelah menjauh dari Tuhan, kita masuk kepada poin yang kedua bahwa mereka balik menyerang Tuhan. Dan ketika kita salah memilih satu hal yang ada dalam kehidupan kita, dalam apa yang sudah Tuhan berikan, maka ketika kita tidak menghargai itu, maka yang kedua kita akan balik menyerang Tuhan. Dan yang ketiga, setelah kita jauh, kita bersembunyi, kita lari, kita balik menyerang Tuhan, maka akibatnya yang ketiga yang kita lihat di ayat 17 bahwa ada efek juga yang diberikan dari tindakan kita. Orang-orang di sekeliling kita juga akan menerima akibat karena perbuatan kita. Nah ini yang saya sekali. Ternyata kita ada langsung jadi sunyi. Setelah sunyi, satu-satu pergi. Lama-kelamaan kita sendiri. Nah itu kan nggak bagus. Jadi kalau kita hadir gitu kan, jangan sampai teman pada paling muka semua gitu. Padahal kita di sini, mereka ngomongnya ke sini, kita ke sini balik ke sini. Nah itu kan nggak bagus. Yang pertama kan, aduh kok teman-teman saya pada jauhin saya ya. Yang kedua kan nanti orang-orang di sekitar kita juga, teman-teman kita akan menilai bahwa kok kenapa ya dia bisa berbuat seperti itu kan. Nah itu 3 poin yang saya harap bahwa kita ketika dalam bekerja, di dalam, kalau saya sekolah juga, mungkin seperti Ibu Tio menggembalakan juga. Ini 3 poin yang perlu kita lihat bahwa kita dipercayakan Tuhan untuk berada di ketiga posisi ini, di dalam penggembalaan, di dalam pekerjaan, dan seperti saya di dalam sekolah. Kita harus betul-betul memilih sesuatu yang benar-benar seiring dengan keinginan Tuhan. Nah ini yang saya bagikan. Saya harap kita mengingat bahwa pilihan yang menggiurkan itu mengakibatkan akibat yang besar, yaitu kita menjauh dari Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan balik menyerang Tuhan. Dan yang keempat, akibatnya itu juga bisa membuat orang-orang di sekeliling kita terkena. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kesempatan ini untuk kami saling berbagi, kami saling mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami pemuda-pemudi di GBI JPS ini Tuhan. Kami mohon bahwa ketika kami dipercayakan oleh Tuhan di dalam suatu bidang, kami boleh berusaha sekuat tenaga kami untuk mengerjakan semua apa yang sudah kami peroleh itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Berikan kami kemampuan Bapa di dalam setiap aktivitas kami, untuk kami dapat menjadi terang, menjadi garam bagi orang-orang di sekeliling kami. Terpuji nama Tuhan, segala kemuliaan bagi nama Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kita katakan Amin. Kita akan memberikan persembahan kita pada malam hari ini.
Kita akan memberikan persembahan kita sebagai Karena Tuhan selalu manis, ikut Tuhan selalu manis, ikut Tuhan selalu manis. kerja buat Tuhan, bahwa firman Tuhan Pak, yang diharapkan kepada teman-teman yang sudah hadir malam hari ini, jangan tidak hadir minggu depan. Tidak ada alasan untuk tidak hadir. Jangan bilang, aduh saya jalan-jalan ke sini dan saya ke sini dan saya ke sini. Jangan. Nggak nyindir kan? Oh, enggak. Kayaknya nyindir itu. Jangan merasa. Saya takut Yang merasa ya makanya jadi benar nanti sindiran.